Baik teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang perbandingan chipset H61 dan chipset B75 pada motherboard yang menggunakan soket LGA 115. Dalam hal ini motherboardnya digunakan untuk Intel prosesor generasi 2 dan 3. Jadi langsung kita mulai saja. Jadi poin pentingnya adalah di harga dan di fungsi. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan harga yang semurah mungkin dengan fungsi yang masih relevan untuk saat ini, pilihannya adalah menggunakan prosesor generasi 2 atau 3. Dalam hal ini adalah motherboard soket 115, LGA 115. Dan untuk prosesor sendiri, kalau misalnya kita menggunakan prosesor yang sudah multi-core dan clock speed prosesornya tinggi, masih bisa relevan dipakai saat ini untuk rendering, untuk game, untuk edit, apalagi cuma browsing sudah cukup ya, sudah bisa dipakai. Nah, jadi di motherboard soket LGA 115 atau Intel generasi 2 atau 3 ada beberapa pilihan motherboard dengan chipset yang berbeda-beda. Nah, di sini pilihan motherboard yang menggunakan soket LGA 115 atau menggunakan prosesor Intel generasi kedua atau 3, ada berbagai jenis motherboard dan menggunakan chipset yang berbeda. Jadi kalau saya cek di marketplace yang masih beredar, motherboard untuk LGA 115 ini yang banyak ada di chipset H61 dan B75. Lalu lantas kita mau pilih yang mana, apakah H61 atau B75? Yang jelas kalau masalah harga, sedikit lebih mahal di chipset B75. Nah, apakah dengan selisih harga itu cukup relevan atau cukup sebanding dengan fungsinya, kita coba lihat ya. Nah, jadi kalau pilihannya adalah H61 dan B75, maka pilihlah chipset B75 karena yang pertama harganya selisih sedikit, lalu yang kedua fitur yang jauh lebih banyak dan masih relevan hingga sekarang. Untuk detailnya kita simak berikut ya. Yang pertama untuk B75, secara natif sudah mendukung prosesor Intel generasi kedua. Untuk H61, secara desain awal memang didesain untuk prosesor Intel generasi kedua, namun ada beberapa motherboard yang melakukan upgrade dan sudah bisa digunakan untuk Intel generasi ketiga. Lalu yang kedua, support SATA 3 untuk chipset B75. Lalu H61 masih SATA 2. Jadi kalau kita menggunakan SSD atau hard disk, jelas yang lebih cepat adalah SATA 3 ya, dengan kecepatan 6 GB per detik, dan kalau perbandingan SATA 2 3 GB per detik. Lalu B75 sudah support PCI Express versi 3. Nah, ini yang krusial sekali untuk PC yang digunakan untuk game ya. Jadi kan membutuhkan VGA yang cepat. Kalau VGA-nya sudah cepat tapi jalurnya tidak mendukung ya sama saja. Jadi kalau misalnya memang untuk game, pilih yang B75. Lalu yang selanjutnya adalah support USB 3. Untuk H61 masih USB 2. Lalu yang ketiga, support RAM DDR3 PC 10280. Jadi kecepatan busnya adalah 160 MHz. Kecepatan bus ini adalah kecepatan transfer data antara memori RAM dan CPU atau prosesor. Kalau yang H61 masih natifnya masih mendukung DDR3 PC 10600 atau 133 MHz. Kalau misalnya motherboard chipset H61 tapi dipasang DDR3 PC 10280 masih bisa digunakan, tapi kecepatannya akan turun atau kecepatan akan menyesuaikan dukungan dari chipset tersebut, yaitu 1333 MHz. Meskipun maksimal speed RAM-nya 1600. Lalu yang terakhir ada support natif, sudah secara natif support UEFI BIOS. Kalau H61 tergantung mobo, ada yang support, ada yang tidak.
Nah, dukungan UEFI BIOS ini adalah dukungan untuk booting hard disk atau storage di atas 2 tera ya. Kalau masih legacy BIOS tidak bisa booting dari storage yang lebih dari 2 terabyte. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman ingin membeli Mobo soket LGA 1155 atau untuk prosesor generasi kedua dan ketiga, saran saya pilih motherboard dengan chipset B75. Kalau H61 sudah, kalau dipakai sekarang sudah jauh tertinggal ya. Jadi kalau B75 masih relevan untuk PCI Express 3 dan SATA 3 setelah USB 3 ini masih relevan hingga saat ini tahun 2023. Nah, mungkin itu saja sharing saya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.